tentang gue salah memilih pertemanan. Tukang bakso, tukang cireng semua gue temenin gitu kan. Nggak gini loh gitu loh, untuk suatu sosial yang ibaratnya produktif. Bahkan kita nggak tahu kadang lebihnya kita tuh di mana kalau kita nggak tahu konsekuensi itu. Pertama Emang aku cewek ya? ini agak ke kiri dikit. Kepalanya agak miring dikit. Beda ya, salah. Kayak lagi cukur ya, Pak. Coba dong diperkenalin diri lo. Nama gue Afin, terus 24 tahun, masih kuliah dan kerja. Namanya Caca, nggak perlu nama lengkap kan? Terserah sih. Ya udah Caca aja lah panggilnya. Oke. Umur masih 25 sih untungnya. Gue Arta, gue 23 tahun. Gue Hanifah, sekarang umur gue 19 tahun, tapi tahun ini gue udah 20 sih. Wih, kepala dua nih. Oke, halo, nama gue Agung. Gue laki-laki. Iya. Coba cek. Gue tinggalnya di Bekasi. Pandangan lo soal konsekuensi kayak gimana sih? Konsekuensi adalah suatu hal yang harus kita dapetin ketika kita memilih sesuatu. Ganjaran dari apa yang lo lakuin sih. Lo itu akan dapat hal itu gitu. Ya, lebih ke akibat lah. Buah dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Dalam hal apapun di hidup ini. Bisa baik ataupun buruk. Artinya apa yang kita tanam sekarang, ya itulah yang kita petik nanti. Misalnya kayak lu berpegang teguh dalam suatu hal, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi dalam apapun di hidup ini pasti ada konsekuensinya. Oke, jadi mungkin gue punya cerita sedikit tentang gue salah memilih pertemanan. Wah, ini cewek ini kayak gitu. Waduh, berat banget nih. Banyak kebencian. Oke, apalagi di masa peradaban dari remaja ke dewasa. Peradaban loh. Itu kan banyak banget kelabilan ya. Anak muda dilihat nih kayaknya nih. Itu banyak banget kelabilan kan. Kayak kita tuh mudah banget ikutin arus gitu loh untuk ke hal baik ataupun buruk, tapi lebih seringnya sih ke hal buruk ya. Nah di situ gue ngerasa kayak gue lebih kena mental sih ketika main. Padahal kan ketika kita bermain kita harus lebihnya sih dapetnya fun atau dapet motivasi segala macem ya, walaupun nggak hal yang baik seenggaknya dapet senangnya lah. Tapi di situ tuh kayak cuman buat merusak mental sendiri, dan akhirnya gue ngerasa kayak oke, mungkin itu konsekuensi yang harus gue dapetin ketika gue udah berani memilih suatu pertemanan yang sebenarnya itu mungkin kurang baik. Kayak misalnya waktu gue kerja di sebuah startup yang bergerak di bidang payment, gue kebiasaan kerja di bank yang pace-nya tuh lambat, terus tiba-tiba di startup yang satset kenceng banget pace-nya, rada sulit buat ngimbangin teman-teman yang lain. Gue sadar gue lambat, tapi gue nggak melakukan improvement apa-apa dalam diri gue, dan pada akhirnya gue kena probation review dan gagal. Di situ gue banyak belajar, terutama dalam hal QA. Terus gue masuk ke sebuah bank swasta, dan sebelum gue masuk tuh gue banyak belajar dari apa yang udah gue alamin di startup ini, kayak how to make a good time management, atau cara ngadepin orang, cara meluapkan opini pribadi tanpa menyinggung orang lain. Jadi ya pada saat gue malas-malasan di startup, gue tahu konsekuensinya apa dan gue prepare untuk next opportunity. Konsekuensi yang paling lo ingat di hidup lo kayak gimana sih? Gue ingat waktu itu gue pernah berubah, artinya merubah diri, lebih ke membatasi diri. Jadi gue itu pernah punya circle yang banyak dulu waktu gue SMP lah, gitu kan. Circle gue tuh banyak. Kalau tepuk tangan. Kayaknya kurang tuh. Ya dulu circle gue banyak, gue berteman sama siapa aja lah. Artinya mungkin tukang bakso, tukang cireng semua gue temenin gitu kan. Merakyat ya? Nah, kalau sekarang tuh lebih ke tukang sate gitu. Kenapa bisa nusuk bang? Mungkin sifat gue yang masih kekanak-kanakan kali ya. Jadi kok wajar kelihatan kok. iya dia masih muda. Jadi kenapa gue bilang sifat kekanak-kanakan?
Karena seharusnya di umur 25 tuh gue sadar pemikiran gue harusnya lebih jauh daripada bukan lebih jauh daripada umur gue, ketuaan dong gue. Harusnya bisa sesuai lah seenggaknya. Cuma mungkin yang gue rasa ya dari diri gue tuh kenapa kekanak-kanakan, gue masih suka gampang ngambek kayak gitu, dan konsekuensinya tuh pasti akan impact ke lingkungan gue. Mungkin untuk dari segi hubungan tuh pasti pasangan gue bakalan jadi kayak ngerasa gue terlalu kekanak-kanakan, ya pastinya mungkin dia bete dan gue suka nggak menyadari hal itu gitu loh. Bagi gue ya, yang emang gue pun juga belajar banyak hal dari komunikasi tentang sosial pun, terkadang gue punya konsekuensinya yang dimana kayak gue harus tuh tanggung jawabnya kayak nggak enak deh. Misalnya kayak ada suatu hal yang berbau sosial atau suatu individu per individu di sosial, kadang gue ngerasa sebenarnya bisa lebih, sebenarnya ini harusnya lebih asik nih, sebenarnya nggak gini loh gitu loh, untuk suatu sosial yang ibaratnya produktif. Jadi kadang gue lebih sering di banyak banget hal itu sih, kayak lebih mikir misalnya emang ini kurang bagus gitu sosialnya, kayak ada yang gitu-gitu aja atau perputaran yang itu aja. Jadi gue harus ada di situ kayak untuk gabung mungkin, atau ngobrol, atau suatu masukan dan lain-lain biar mereka tuh lebih kompetitif. Tapi walaupun mereka nggak ngejalanin nggak apa-apa, karena bagi gue yang positif tuh nggak pernah salah. Nah, jadi mulai gue SMA tuh gue mulai membatasi circle gue. Nggak tahu kenapa tuh alasannya tuh. Pokoknya waktu itu adalah perbuatan gue yang gue lakukan saat itu. Nah, impactnya saat ini adalah sekarang memang circle gue jadi terbatas banget. Jadi menurut gue itu konsekuensi buat gue dari perbuatan gue yang sebelumnya gitu. Seberapa penting konsekuensi menurut lo? Konsekuensi itu penting nggak? Itu penting banget. Ya penting banget sih. Iya. Menurutku penting banget sih. Penting sih untuk tahu konsekuensi itu apa. Jadi ya ketika lu melakukan sesuatu, lu udah expect apa yang akan lu hadapin selanjutnya. Ya lu kalau lu nggak tahu konsekuensi, lu nggak dewasa ya menurut. Karena dari situ kita juga bisa belajar tanggung jawab dari apa yang udah kita pilih. Kita lebih belajar bisa berani untuk mengambil keputusan juga tentang konsekuensi yang telah terjadi, baik itu lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih buruk, kita harus berani untuk bertanggung jawab menjadi lebih baik lagi, lebih belajar lagi, dan segala macam. Lu dilahirkan jadi manusia dan lu adalah makhluk sosial, itu konsekuensinya. Yang pastinya buat dipertimbangin, maksudnya gini, sebisa mungkin kita berpikir dulu lah di awal, maksudnya mikirin di awal kira-kira perbuatan ini tuh bisa nggak sih berpengaruh ke depannya, baik buruk ataupun baik. Tapi lebih bagusnya nyegah yang jelek-jelek gitu. Jadi daripada konsekuensinya buruk, mendingan dari awal kita cegah itu. Misalkan kayak gue tadi lah, misalnya gue tadi kan tadi gue membatasi circle gue, yang mana gue nggak tahu tuh alasannya kenapa. Nah menurut gue itu jelek tuh. Jadi lebih bagus dipikirkan dulu sebelum membuat keputusan kayak gitu. Khususnya untuk konsekuensi dari hal-hal buruk ya, karena dari situ kita jadi belajar. Kalau misalnya nggak ada konsekuensi itu, kita tuh nggak bakalan belajar gitu loh, nggak bakalan tahu salahnya kita di mana, kurangnya kita di mana, bahkan kita nggak tahu kadang lebihnya kita tuh di mana kalau kita nggak tahu konsekuensi itu. Menurut gue. Kalau menurut mata motivasional, Kaca teguh. sangat nyata sekali. Hal apa yang lu pelajari dari konsekuensi yang udah lu laluin? Aduh banyak sih. Ya itu tentang manajemen waktu, terus pemilihan kata ketika kita berbicara sama orang lain di depan umum, terus ya mostly dalam hal pekerjaan sih. Gue sih ke depannya pengennya lebih kayak membuka diri gue lebih gitu loh, artinya nggak kayak yang sekarang lah, anggaplah begini. Gue pernah ngobrol sama temen gue gitu kan, bahwa dia bilang katanya yang penting mah keluar aja, gue nggak usah dibatasin circle-nya gitu, ya kan. Untuk pikir-pikir dia juga sih, benar juga, artinya nggak usah kebanyakan mikirin hal-hal yang sifatnya justru malah overthinking kayak gitu. Jadi kalau menurut gue itu paling gue harus pelajarin sekarang adalah bagaimana caranya gue lebih ngebuka diri lah, nggak ngebatasin hal itu lagi. Ngurangin ego gue supaya gue bisa memanage sifat kekanakan gue yang mungkin syukur-syukur bisa hilang, kalau nggak bisa ya dimaafin lah.
lu lupa bersyukur aja, masih dikasih konsekuensi. Dan lu juga nggak sendiri gitu. Terkadang walaupun emang teman lu nggak bisa untuk ngeredam atau ngebandingin dari konsekuensi yang lu punya, ya kadang lu harus ngeliat diri sendiri. Kalau lu nggak dikasih konsekuensi, ya lu bukan manusia. Kita tuh jangan menjadi orang yang puas, karena kepuasan itu bakalan ngebuat itu stuck di situ aja. Tapi lebih menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita punya. Wih, Kuat banget gak sih? hari ini bijak semua emang. Makasih ya buat partisipasinya. Sama-sama. Thank you, makasih. Jangan bandel-bandel. Yang gue pelajarin dari konsekuensi yang gue pelajarin atau gue pernah. Halo, nama gue Agung. Habis ini imunisasi. Buah dari apa yang Ketika gimana? Itu tadi udah gue ceritain kan? Iya makanya gue tiba-tiba gerah ya tadi. katakanlah ngobling kenyembel. Hal yang harus gue apa sih tadi pertanyaan? Ini konsekuensi. Yes. Yes. Ini konsekuensi umat. Pak.